Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawihu qulubakum sa'atan fasa'atan fa in kallat amiyat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yang saya banggakan, saya hormati majlis taklim yang tadi disebutkan oleh panitia, dari mulai majlis taklim Aisyah, kemudian majlis taklim Turathul Ummahat, kemudian majlis taklim Ajurumiyah, kemudian majlis taklim Kasab kajian Sabtu Mubtadi, dan juga Kasab Mutawasid yang Allah muliakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat sekarang, jam sekarang, detik sekarang kita berkumpul atas izin Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita duduki hari ini, dan semoga tempat ini, Taman Batu, menjadi saksi bagi kita. Kita pernah belajar untuk bertafakur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga berkumpul bukan hanya di aliran-aliran sungai yang kita lihat dan kita dengar hari ini, tapi oleh Allah dikumpulkan di sungai yang mengalir air susu, air madu, air khomer, dan air yang tidak pernah basi, yaitu Al-Jannah Firdaus Yal A'la. Amin ya robbal alamin. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, tentunya berbicara tentang tafakur alam. Di situ kita bukan mentafakuri alamnya sesungguhnya, tetapi kita mentafakuri ada Rob di alam tersebut. Dan alam itu begitu banyak, sehingga dalam bahasa Arab menggunakan mulhaq jama' mudzakkar salim, al-alamin. Al-alamin atau al-alamun itu mirip jama' mudzakkar salim. Mungkin agak beda ya. Saya juga berpikir antara kajian ini agak beda. Yang ini belajar nahu sampai sebegini, yang itu sampai sebegini. Jadi saya ratakan semuanya untuk kita mungkin yang ngahulang non mulhaq teh gitu ya. Yang tadi mungkin ngahulang tapi tidak apa-apa ya. Nanti akan ketemu apa yang dimaksud dengan mulhaq. Jadi kita tafakur alam itu, alamin, bukan melihat dari alamnya, tetapi ada Rob. Karena kita akhirnya tahu bahwa alamin ini ada Robnya, maka kita langsung bersyukur dengan cara mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah bentuk tasyakur bin ni'mah. Karena kita ketika tafakur alam tahu siapa Robnya, sehingga kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini perlu untuk kita terus tafakuri ya. Mungkin kita setiap hari mentadaburi Al-Quran. Al-Quran berapa banyak ayat? Jangan ayat, berapa banyak surat? Berapa banyak juz? Berapa basmalah? Ada tidak basmalah di satu surat yang tidak ada basmalahnya? Surah apa? At-Taubah, Al-Baro'ah. Al-Baro'ah, Taubah. Al-Baro'ah. Apa nama lain Al-Baro'ah?
At-Taubah. Ya etaken. Berarti kalau tidak ada basmalah di At-Taubah, berarti jumlahnya dari 114 menjadi 114. Kenapa jadi 114? Karena di dalam surah tertentu ada ayat pertengahannya itu ada basmalah. Ada yang tahu apa, Bu? Nah, surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. An-Naml ya, semut 30. Baik. Makanya kita belajar tafakur. Memang betul-betul harus kita belajar tafakur bahwa alam semesta ini ada yang robnya. Rob itu dari kata robba, yurobbi, murabbian. Robba, yurobbi itu kan mengatur, mengurus. Maka Allah punya sifat namanya Rob. Dan Rob itu adalah Rabbul Alamin. Berarti kita berpikir. Berarti kita berpikir menggunakan ibrah, pelajaran-pelajaran yang kita saksikan hari ini itu akan menambah keimanan. Karena Imam Hatim mengatakan minal ibrah, di antara kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, kita melihat bagaimana terdengar suara tasbihnya air di belakang kita. Bahkan suara saya dengan suara air kalah. Itu setiap hari tidak pernah berhenti tasbihnya air yang ini. Maka kalau kita mengambil ibrah, kata Hatim, minal ibrah yazidul ilma. Ketika kita mengambil ibrah, pelajaran apapun yang kita saksikan, kita dengar, itu akan menambahkan keimanan. Yazidul ilma, akan menambah keimanan. Kita mengambil ibrah, ibrah. Jadi maksudnya kita melihat sesuatu, ambil pelajaran, itu namanya ibrah. Itu akan nambah ilmu. Tetapi kalau dengan tafakkur beda. Wa minat tafakkur yazidul khauf. Dengan kita tafakkur akan menambah ketakutan, al-khasyah. Ada beda memang kalau ibrah diambil pelajaran, kalau tafakkur kita berpikir. Seperti kita berpikir, ini air asalnya dari mana? Ada gunung di belakang? Ayat gunung yang besar. Di belakang kita ada tidak? Kan tidak ada yang besar. Gunung Galunggung kan tidak ada. Tapi Masya Allah ada keluar air dari balik gunung yang kecil ini. Berarti kita bertafakur. Kalau bertafakur, wa minat tafakuri yazidul khawf, akan menambah khasyatullah, khauf kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, bukan menjadi tidak semangat dalam ilmu, tidak semangat dalam ibadah. Justru karena kita ada rasa khaufullah, khasyatullah, akan semangat lagi menjemput kehidupan di alam dunia ini. Makanya betul, kalau kita lihat tentang fenomena alam yang kita saksikan hari ini, mereka semua bertasbih, Pak Bu. Di Quran kan jelas, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, termasuk hari ini air yang kita dengar ini, mereka sedang bertasbih. Hanya dalam Quran jelaskan walakinna la ta'lamuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Tapi ingat, ini akan merekam, ikhwan akhwat, akan merekam suara-suara ini atas kita duduk hari ini. Dari mana kita tahu? Nanti kalau sudah runtuh langit runtag jagat, nanti kita akan sadar bahwa mereka akan berbicara. Yauma idin tuhadditsu akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idin, pada hari itu, tuhadditsu akhbaroha, akhbarul ardi, ardi bumi. Berita-berita bumi itu akan tuhaditsu, akan diceritakan. Si Anu sedang begini. Si Anu sedang begini. Nah, itu yaumaidin tuhaditsu akhbaroha. Termasuk hari ini. Semoga saja kita senantiasa akan mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwan akhwat yang Allah muliakan. Nah, oleh sebab itulah coba kita renungkan. Sesungguhnya perenungan yang mendalam tentang bab air yang ada di balik batu ini. Maka kita akan coba ya 1 jam atau setengah jam ke depan untuk menelusuri ayat yang tadi dibacakan oleh Ibu Wik. Sudah ada ya? Baik, dari ini sajalah Abu bacakan. Ini dari santri juga. Tapi mau naros sambung ayat jangan ke beliau ya. Nanti dijawab semuanya. Dijawab semuanya. Silakan surat apa tadi teh? Al-Baqarah ayat 74. Yang itu Abu. Summa qasat, silakan. Satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Perhatikan dari tarjamah. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Kita baca bareng-bareng ya. Tarjamahnya. Summa qasat keras, qulubukum kolbu kalian. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Qasat. Mana fa'ilnya? Qulubu ya. Min ba'di dzalika summa qasat qulubukum min ba'di dzalika. Kemudian hati-hati kalian menjadi qaswah. Qaswah itu keras ya. Min ba'di dzalika, setelah kejadian itu. Kalau kita mempelajari Al-Qur'an, maka bacalah sebelumnya. Nah, ikhwan akhwat nanti membaca ayat sebelumnya, ternyata ini membicarakan tentang Bani Israel bersama dengan Nabi Musa. Kalau mau diringkas, bahwa Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi Allah memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Singkat cerita, Bani Israel banyak nanya. Banyak nanya. Maka kalau yang banyak nanya itu seperti Bani Israel. Makanya nanti jangan banyak nanya panitia ya. Padahal panitia nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada hadiahnya. Ibu Yati badai seueur naros ya tata. Yang dimaksud banyak bertanya di situ, kasratus soal, banyak bertanya yang niatnya ingin menghindar dari perintah. Kalau mau banyak bertanya untuk kebaikan, untuk ilmu dan sebagainya, silahkan. Yang tadi dijelaskan Bani Israel enggan itu karena mereka tidak mau menyembelih seekor sapi betina. Singkat cerita, hampir-hampir mereka tidak bisa menyembelihnya. Kenapa? Karena banyak bertanya. Satu, jenisnya bagaimana sapi tersebut. Kedua, warnanya, terus sampai sulit untuk didapatkan. Maka di akhir ayat ini, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka akhirnya mereka pun menyembelihnya, tapi sampai-sampai tidak bisa terlaksana. Kenapa menyembelih sapi betina? Ada yang tahu alasannya, Pak? Bu? Dikarenakan di zaman Nabi Musa ada yang mati. Bani Israel datang kepada Nabi Musa, bagaimana caranya agar tahu siapa pelaku kematian ini yang dibunuh. Maka Nabi Musa mengatakan,
Allah perintahkan kalian untuk membunuh seekor sapi. Nah, itu keimanan Bani Israel harus betul-betul yakin apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel adalah kebaikan untuk mereka sendiri. Tapi mereka mencari 1001 alasan, sehingga mereka mencari-cari alasan agar tidak untuk menyembelihnya. Kenapa? Karena akan ketahuan siapa yang menjadi dalang atas pembunuhan orang tersebut. Singkat cerita, setelah mereka mengetahui tentang kejadian orang yang sudah meninggal tadi ketika dipukulkan dengan salah satu bagian organ sapi yang disembelih itu, dan ternyata orang yang mati itu hidup kembali dan langsung menunjuk si Anu yang membunuh saya, kemudian meninggal lagi. Itu kan kekuatan yang luar biasa yang kita sebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu satu kekuatan yang bisa melemahkan kekuatan-kekuatan saat itu. Harusnya kan terbuka, Bani Israel harusnya terbuka karena melihat, oh ini ada kekuatan yang luar biasa. Orang mati bisa hidup, itu mukjizat luar biasa. Tapi perhatikan ayat yang ini. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Setelah kejadian orang mati kemudian hidup kembali, ternyata hati mereka menjadi keras. Dan Allah ingin menggambarkan kekerasan mereka. Lihat ayat berikutnya. Fahiyakal hijarah. Maka hati mereka itu bagaikan hijarah. Apa hijarah, Bu? Batu. Yang kita saksikan barusan batu-batu luar biasa ya. Eta dipanggulna usahanya. Aya nu manggulna teh. Baradag gitu batu-batu yang luar biasa. Dan ini adalah gambaran, ingat. Ini gambaran bagaimana mengerasnya hati Bani Israel ketika mereka menyaksikan mukjizat yang luar biasa. Orang mati bisa hidup kembali. Tapi Allah menggambarkan fahiyakal hijarah. Itu bagaikan batu yang sangat kerasnya luar biasa. Bahkan ditambah lagi, ikhwan akhwat, au asyadu khoswah, atau lebih keras daripada batu. Masya Allah, ini ingin menggambarkan. Makanya kalau hati kita sulit untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari orang lain, hati-hati, mungkin kolbu kita khoswah, al-qalbul qasi. Kolbu yang keras itu tidak mudah untuk mendapatkan nasihat. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, namun di sini ada ibrah, ada pelajaran tentang bab batu. Batu bahasa Arabnya apa? Hijarah. Hijarah itu salah satu ayat yang ini ya, Al-Baqarah ayat 74, atau yang lainnya ada ya, ada. Waquduhan nasu wal hijarah. Banyak ayat-ayat tentang bab batu itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita menelusuri yang ini. Ternyata kalau kita perhatikan, hadirin ikhwatul iman, ada 3 tipe batu. Ada 3 tipe batu di sini ya. Yang pertama, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Jadi yang pertama ini ya, lama yatafajjaru minhul anhar. Nah, tipe yang pertama ini, inilah yang kita saksikan hari ini. Lama yatafajjaru, ada yang memancar. Minhu, dari batu itu, anhar. Apa anhar? Sungai-sungai. Berarti yang kita saksikan di balik batu-batu ini semua kelompok yang pertama. Dia akan mengeluarkan air yang begitu derasnya di balik bebatuan tersebut. Karena apa? Lama yatafajjaru minhul anhar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lama yashaqqaqu. Batu itu terbelah, fayakhruju minhul ma'u. Akibat dari terbelah, maka keluarlah air. Karena batu itu terbelah, keluar air. Kalau yang pertama tidak, dia memang memancarkan sungai-sungai, aliran-aliran yang deras. Kita sadar yang nomor 1 itu memang dengan sendirinya mengeluarkan air sungai-sungai. Kalau yang kedua, karena dia belah, yashaqqaqu, maka keluarlah air. Itu contoh yang kedua.
Yang terakhir adalah lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang yahbitu apa? Jatuh ya. Ada batu yang jatuh. Kenapa batu itu jatuh? Karena takut kepada Allah. Dan ini adalah tasbihnya bebatuan, Pak Bu. Tasbihnya bebatuan yang luar biasa, Masya Allah. Yang pertama apa? Lama yatafajjaru minhul anhar. Yang kedua, lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Yang ketiga, lama yahbitu min khasyatillah. Semuanya menggunakan lama. Lama pertama yatafajjaru, lama yang kedua yashaqqaqu, lama yang ketiga yahbitu min khasyatillah. Yang nomor 3 keluar air tidak? Lama yahbitu karena dia itu jatuh dikarenakan takut kepada Allah. Keluar air tidak? Tidak. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu asar. Apa itu asar? Perkataan bukan dari Nabi ya, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, namanya asar. Di sini ada asar dijelaskan pendapat Yahya bin Ya'qub dalam menafsirkan ayat yang barusan dalam Ibnu Katsir. Yahya bin Ya'qub, beliau mengatakan batu yang pertama, apa yang pertama tadi? Memancar sungai-sungai. Beda ya dengan yang kedua. Yang memancar sungai-sungai, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, terpancar sungai-sungai seperti taman batu hari ini. Kata beliau, ini kasrotul bukai, karena banyaknya menangis. Anehnya, batu diibaratkan ini, batu keluar sungai-sungai di balik itu semua. Kata beliau, kasrotul bukai, terlalu banyak menangis. Karena bebatuan itu kembali tadi gambaran kolbu. Bebatuan tadi gambaran kolbu kita. Kalau kita misal di sepertiga malam kita menangis dan menangisnya betul-betul yatafajjaru minhul anhar. Nah, yang nomor 1 itu. Walaupun hati kita keras, tapi bisa saja kita menjadi luluh dikarenakan kita ingat Allah. Maka orang yang seperti ini kasratul bukai, terlalu banyak menangis. Hari orang biasa nangisnya karena naon? Beda ya. Cing Bu, hari orang nangisnya biasa karena naon? Sakit hati, banyak yang nagih ke rumah karena nangis ya. Kalau yang mereka bukan, mereka itu menangis betul-betul tahu hakikat kehidupan alam dunia ini. Karena alam dunia ini ada Robnya, ada Robbil Alamin. Maka dia akan semakin takut. Takut apa? Takut untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja Allah tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan. Nah, orang-orang seperti ini kasratul buka. Mereka banyak menangis. Dan itu menangisnya itu memang di waktu-waktu hening ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu. Makanya betul kalau kita ingin mengoptimalkan yang ini, berarti harus menjadikan kolbu kita itu terpancar gitu. Bukan hanya bebatuan saja, tapi terpancar sungai-sungai. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin ikhwati iman, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Kalau yang tadi anhar, sungai-sungai. Kalau ini maun, air, keluar air saja dari balik bebatuan yang terbelah itu. Berarti terbayang oleh kita, biar bagaimanapun batu ini keras, tapi kalau dibelah itu bisa saja keluar air. Karena ingat, air di dalam Al-Quran bukan hanya menjelaskan tentang bab air hujan saja. Tapi kalau mendengar air dalam Quran, itu sama dengan hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kita akan baca di hadis kalau nanti mau mengembangkan.
Nanti ketika air hujan turun dari langit ke bumi, nanti bumi itu akan menerima sesuai dengan keadaan bumi. Ada yang tanahnya gembur, subur, maka akan mendapatkan barokah dari air hujan. Ada yang tanahnya dia keras, tidak bisa menahan air sedikit pun, maka dia tidak bisa mendapatkan hidayah. Ada juga air atau tanah yang bisa menerima air hujan, tapi bagaikan kolam. Bisa memberi manfaat kepada orang lain, tapi bagi dirinya tidak bisa. Maka itu jenis-jenis tanah yang menerima air dari langit. Maka kalau membicarakan tentang air ini sama dengan hidayah. Makanya seseorang mendapatkan hidayah bukan karena orang lain, ingat. Kita berkumpul di sini bukan karena kekuatan kita saja, tapi kita berkumpul di sini dikarenakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan. Tuh aya nu wijileng sumping ahlan wa sahlan. Aya nu nembe sumpingnya tuh kan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang air itu seperti tadi, biar bagaimanapun batu ini keras, tapi kalau sudah terbelah dia ada kemungkinan bisa keluar air. Dan air itu sama dengan hidayah. Ingat ikhwan akhwat yang Allah muliakan, siapa manusia yang paling zolim di muka bumi ini? Sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Firaun. Firaun punya keimanan dalam dirinya? Ada. Di mana buktinya? Ketika sakaratul maut, apa yang dia katakan? Nah, itulah yang dimaksud dengan hidayah. Hidayah Allah itu ada sesungguhnya. Hanya mungkin terhalangi oleh lumpur-lumpur kemaksiatan, lumpur-lumpur kemusyrikan, sehingga tidak akan tahu bagaimana ketauhidan yang sudah Allah berikan ke setiap jiwa manusia. Dikarenakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, sudah ada dalam keadaan Islam semuanya. Tetapi orang tuanya, tetapi lingkungannya, tetapi pendidikannya yang akan menjadikan orang anak-anak ini Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Maka Fir'aun saja diceritakan dalam Quran, dia mengatakan amantu kama amanat Banu Israel. Aku beriman sebagaimana imannya Bani Israel. Oh, hebatnya Allah menciptakan manusia dengan ketauhidannya. Makanya betul, air di sini sama dengan hidayah. Ada orang yang terus memberikan manfaat seperti sungai-sungai yang tadi. Berarti orang ini luar biasa dalam kehidupannya. Atau yang kedua, yang barusan, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, keluar air ketika terbelah batu tersebut. Kata Yahya bin Yakub, orang seperti ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kasratul buka, banyak menangis. Kalau orang yang kedua ini qalilul buka. Qalil itu sedikit menangis. Kalau sedikit menangis, ya sedikit, tidak sering orang yang seperti ini. Makanya ada istilah kan? Dari mana datangnya cinta itu ya? Itu hilap deh. Dari mana datangnya cinta? Terus dari mata turun. Nah itu. Jadi mata itu gambaran hati seseorang. Mata kalau melihat orang yang mata jelatan, mata duitan, mata keranjang, berarti menunjukkan kolbunya. Kolbu seseorang kan seperti itu. Dan ternyata dari pandangan ya, pandangan. Maka memandang ini sama, semuanya kita memandang. Tetapi nanti akan ada nilai-nilai yang Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan ibrah yang kita tidak tahu. Itu bisa menjadi energi untuk melakukan kehidupan di alam dunia ini. Banyak kisah-kisah inspiratif bagi ilmu ahli nahu, ilmuwan nahu, namanya Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai dulunya dia tidak bisa belajar nahu sorok. Sigana diajar huwahumahum kita bisa gitu. Huwahumahum tidak bisa. Tapi Imam Al-Kisai melihat fenomena alam. Apa yang dia lihat? Semut. Semut dengan membawa remehnya. Remeh itu naon bahasa Indonesia nana. Semut dengan membawa remehnya naik ke dinding itu, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, terus akhirnya
Dia berpikir semut dengan membawa beban tapi tidak pernah lelah. Akhirnya dia terus belajar. Imam Al-Kisai yang tadinya tidak bisa ilmu nahu terkenal menjadi ahli nuhat, ahli nahu sedunia. Kenapa? Karena melihat fenomena-fenomena itu. Banyak kisah-kisah inspiratif ya. Tetapi yang jelas kembali ke yang ini. Kalau melihat batu yang keluar, batu terbelah kemudian airnya keluar. Itu kata Imam Yahya bin Yakub, qalilul buka, sedikit menangis. Yang terakhir, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dia, batu itu turun, jatuh dikarenakan takut kepada Allah. Dia menangis bukan menangis air mata. Bukaul qalbi, dia menangis qalbu saja. Memang dia tidak bisa menangis. Orangnya kuat, tetapi menangis dalam qalbu. Ini masuk ke yang tiga ini. Bukaul qalbi min ghairi dumu'il ain, tanpa linangan air mata. Dan ini masuk ke yang ini juga. Dia, batu itu jatuh dikarenakan takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, kemudian kita melaksanakan amal-amal ibadah di muka bumi ini masuk ke dalam kelompok yang ketiga. Makanya kita cari tahu kira-kira mau masuk kelompok yang mana. Kalau yang pertama banyak sungai-sungai yang mengalir dari bebatuan itu. Kelompok yang kedua ada air keluar karena terbelahnya batu itu. Kalau yang ketiga dia tidak menangis, tetapi dia muncul khasyatullah, muncul ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Cukup ya 30 menit. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Hanya yang jelas ibroh yang kita pelajari hari ini tentang bab batu. Yang kita saksikan hari ini adalah min qudratillah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di tempat inilah keluar air yang begitu luar biasanya. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita, semua kehidupan manusia memang tidak lepas dari kehidupan air. Kalau air kita bisa memaksimalkan, maka ini menjadi salah satu tasyakur binikmah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena air bagian dari kehidupan kita. Apalagi bumi kita sering disebut planet biru. Karena begitu banyaknya, sampai 2/3 bumi kita itu terdapat air laut. Demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Sekali lagi, yakinilah bahwa ini adalah anugerah terindah yang Allah berikan bagi kita sekalian. Karena ini adalah bagian daripada silaturahim di antara kita sekalian. Semoga saja silaturahim kita berada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita juga dijadikan orang-orang yang cinta terhadap taman-taman surga, Raudhatul Jannah. Dan semoga saja kelak Allah mempertemukan kita sekalian di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, bahwa bagaimana caranya agar kita bisa, itu yang nomor 3 ya, bagaimana caranya agar kita bisa mengalir air-air di balik bebatuan itu. Karena mau tidak mau kita harus belajar ini. Nah, kembali ke yang tadi, ini membicarakan tentang apa? Kalau diambil dari sabab nuzulnya, Bani Israel yang awal mulanya dia tidak mau menerima keberadaan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi, Bani Israel tidak mau. Nah, kembali ke sekarang ke kita. Kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
apakah siap untuk kita diitibai, diikuti atau tidak? Karena Bani Israel kenapa qasat qulubukum fahiya kal hijarah au asyadu qaswah? Karena tidak mau menerima Musa sebagai nabi Bani Israel. Nah, kalau kita supaya tidak qaswah qalbu, maka sosok nabi kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Jadi apapun yang dilakukan oleh nabi kita selama bagian daripada ketaatan, maksimalkan, maka hati pun akan semakin rokik. Rokik itu akan semakin lembut. Kenapa? Kelembutan hati yang tiada tandingannya, tiada taranya bukan siapa-siapa, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Masya Allah, di satu sisi beliau orangnya gagahnya luar biasa, bagaikan singa yang lapar kalau sedang perang. Tapi di sisi lain beliau bagaikan gadis yang sedang dipingit di waktu malam. Kan dua sifat yang berbeda. Ayo urang mah mun urang mah geus teuas teh, teuas we urang mah nya. Lamun geus lembut, lembut teh. Tapi sosok nabi itu luar biasa. Satu waktu gagahnya luar biasa, tapi satu waktu beliau banyak menangis. Kan sulit mendapatkan kolbu yang seperti itu. Abu Bakar, betapa tidak Abu Bakar sangat lemah lembut hatinya. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, wahai Rasul, janganlah engkau jadikan bapakku itu jadi imam sholat. Kenapa? Karena kalau sekali baca Fatihah langsung nyegruknya berkali-kali. Saking kelembutnya. Tapi di balik itu ketika beliau jadi khalifah pengganti, bukan pengganti, dari Nabi menjadi Abu Bakar nantinya, maka di situ kita mengenal bagaimana Abu Bakar siap memerangi orang-orang yang mengaku Nabi palsu. Berarti gagahnya luar biasa Abu Bakar, padahal orangnya lemah lembut. Ketika melihat orang-orang Musailamah Al-Kadzab dan lain sebagainya, diperangan langsung oleh Abu Bakar. 3. Umar bin Al-Khattab. Kita tahu bagaimana sosok Umar bin Khattab. Setan saja nyinglar ya. Setan saja di hadapannya nyinglar. Kalau kita bagaimana? Dikekepan orangnya. Setan itu ngekepannya ke orang. Setan saja nyinglar. Tapi perhatikan, Umar bin Al-Khattab, saking beliau sangat rokik kolbunya, lemah lembut kolbunya, beliau itu luar biasa menghadapi kehidupan dunia itu dengan keimanan yang kokoh, yang kuat. Mual keung gitu Umar bin Khattab. Waktu malamnya dia banyak menangis juga. Makanya betul Bu, pertanyaan yang ketiga memang berat. Bagaimana cara agar kita bisa melimpahkan air-air hidayah ini, air-air manfaat kepada yang lainnya. Satu kata kuncinya, lunakan memang kolbu kita ya. Cara melunakkan kolbu kita adalah jadikan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah, apapun yang dilakukan oleh Nabi selama dalam ketaatan, ittiba saja. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Allah mesti dibuktikan dengan ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu a'lam.